Tapi gue sempet ini sih dulu, lu kayaknya pernah cerita waktu SMA. Gi, lu mau kemana? Gue mau jadi pilot. Ah, yang bener, Gi. Ya maaf-maaf, dulu kan mata lu kayaknya minus berapa ya, Gi ya? -3,5. Iya, maksudnya itu jadi kendala nggak sih, Gi, waktu lu daftar atau gimana? Pas daftar sebelum masuk sekolah pilot itu udah dilasik mata sebenarnya, udah normal. Oh, Sempat kembali lasik, ke ini normal, maksudnya ke... kembali iya, kembali ke mata normal, nggak ada minusnya. Hmm, Cuman habis lulus sekolah pilot, kesini kan baca-baca juga kebanyakan disimpan di HP, ininya datanya, buku-bukunya, iya, paperless kan ya. Ya iya. itu jadi lagi sekarang. Minus lagi tapi nggak gede minusnya ini. Yang penting udah lulus kan? Ini udah dulu. Oh gitu, jadi sempet asik ya. Iya, sempat lasik. Nah, iya makanya kalau kalau denger-denger aviasi tuh, gue juga dulu cita-cita pengen jadi pilot Gi. Kesampean, Ya, tapi pilot drone. udah terang. Iya bener di kantor juga gue kan jadi pilot gitu, tapi pilot pesawat tanpa awak. Tanpa awak. Ngan aya sirah jeung sukuna Iya, tanpa awak. tanpa awak ya. Serem jadi. Nah, setelah apa namanya lulus nih, nah di sekolah pilot itu ada lagi nggak sih Gi, tahap-tahap yang sampai lu bener-bener diperbolehkan untuk mengendarai pesawat komersial gitu? Itu ada Ya, masih lagi nggak? ada. Masih ada stepnya karena saya kan lulusan bukan dari Indonesia ya, lulusannya dari luar. Hmm. Jadi license yang saya dapatkan setelah sekolah itu harus di-convert ke istilah istilah flying istilah di aviasinya itu di-endorse license-nya. Hmm. Jadi license Filipina nih di-endorse ke license Indonesia. Nah, itu saya harus apa namanya? Harus terbang dulu di Indonesia beberapa jam, kemudian dicek oleh DKU PPU, Hmm. Ya, 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 ya. baru Kayak dapat kayak license kapal. Indonesia. Ya, nah setelah punya license Indonesia baru di-apply ke airline. Nah, waktu dulu tuh langsung ke mana sekarang 6 ya? Ya, keenam. Atau Sempat ini dulu sih, sempat tempat di mana? sempat nganggur dulu habis sekolah itu sempat nganggur dulu 2 tahun. Kenapa? Pokoknya beres-beres endorse itu kan 2015. Ah, Habis itu udah tuh ngeplay ke semua airline. oh, Karena kan di tahun itu eh, lulusan pilot itu udah ini ya, udah menumpuk, udah banyak, lumayan banyak. Jadi persaingan ketat. Ya udah deh. Akhirnya tes ini nggak keterima. Cuman beberapa airline sih yang manggil sih cuman dua apa dari 2 tahun itu. Karena dia kan nggak buka setiap tahun juga. hmm, Ya udah akhirnya ya udah nunggu, sambil nunggu itu saya ambil rating lagi. hmm, Ambil rating pesawat, spesifikasi pesawat yang nanti saya pingin terbangin apa nih hmm, yang dipakai, yang kebanyakan dipakai di airline-airline di Indonesia. Kan ada Boeing, ada Airbus, ada ATR salah satunya kan. Nah, karena kebanyakan lulusan-lulusan sekolah pilot itu kebanyakan tuh mereka tuh pengen terbang kalau nggak Boeing Airbus, kalau nggak Boeing Airbus. iya, Jadi saya yang ambil yang anti mainstream, saya ambil yang ATR. Jadi saya oke, sekolah lagi sendiri, ambil sekolah sendiri, rating ATR di Spanyol, itu. hmm. Itu beda Untuk lagi menjadi ya? nilai lebih, itu beda lagi. Itu untuk menjadi nilai lebih ketika kita mendaftar melamar di perusahaan di airline. Jadi kita ke airline ketika punya rating tuh nggak cuman kita nunjukin ini saya punya license CPL, instrumen rating, tapi plus saya juga punya apa rating pesawat Khusus, ini. iya. Contohnya saya pesawat ATR
Gitu. Jadi ya kalau untuk tahun-tahun ini sih emang kalau nggak punya kelebihan ya itu harus sabar-sabar nunggu untuk Oh, dipanggil airline. Soalnya kan udah banyak yang lulusan pilot yang lulus, terus mereka bersaing mencari kerja. berarti memang ini ya, Gi, maksudnya persaingan itu tuh ketat ya. Ya, Kayak inilah, kayak apa? Ya kayak mencari, maksudnya kayak mencari pekerjaan di perusahaan-perusahaan gitu kan. Karena ya benar. gua kira tuh pilot tuh kayak udah ada ininya, Gi, udah ada apa namanya? Jalurnya lah, slotnya gitu Ya, istilahnya. ya. Ada satu. Itu tahun-tahun sebelum tahun-tahun 2000, tahun 2013, 2014 awal itu masih masih cepet tuh orang lulus langsung diterima ada tuh cepat. Hmm, Dari 2014 ke akhir ke sini tuh baru itu udah mulai agak susah karena lulusnya itu berbarengannya tuh cepat. Jadi oke. dari sekian banyak sekolah pilot yang lulus berbarengan tuh banyak, terus kapasitas airline menerimanya itu nggak bisa langsung semua diterima kan itu kan harus ada proses dulu. Ya, Jadi jadi ketika kita masuk airline tuh nggak ujuk-ujuk langsung disuruh bawa pesawat kan nggak kayak gitu. Ada ya. trainingnya dulu begitu. Tahapnya panjang ya. Tahapnya masih panjang. Nah, tapi kalau misalnya lu kan punya rating ATR, tapi boleh bawa Airbus. Harus sekolah lagi, sekolah Airbus lagi. Oh, Jadi setiap pindah pesawat, ganti pesawat harus sekolah lagi. Even ATR yang beda seri, misalnya ATR seri 500, kita mau iya. bawa seri 600, kita harus ada sekolah lagi namanya differences. Kayak saya ini kan waktu sekolah sendiri ambil rating ATR itu seri 500. Hmm, Dia seri 500 itu perbedaannya tuh instrumennya tuh masih kayak analog. oke. Kalau disebutnya kayak jarum jarum air. Jeruk air. Nah, ternyata perusahaan NAM ini dia pakainya seri 600. Perusahaan yang saya Digital. tempatin ini dia pakai seri 600 digital, dia udah pakai kayak pakai iPad gitu tuh, 5 biji. Nah, Nah, lu itu harus sekolah saya harus lagi. belajar harus pas masuk 6 kebetulan di diferensis kan disekolahkan di GITC di Garuda. Disimulatorin lagi. Ya udah jadinya 500 plus 600 ratingnya. Jadi nggak bisa sembarangan emang ya, maksudnya. Eh, Kalaupun udah lulus sekolah pilot tuh belum tentu bisa sembarang terbang ya. Gi. Ya, Kalau pesawat Cessna boleh kali. Gi. kalau Cessna kan emang rating dari awal sekolah emang Cessna kan. Ya, artinya nggak usah sekolah Heeh. lagi gitu kan. Cessna saya sudah mati ya. Hmm. Di license tuh udah mati karena kan nggak pernah diterbangin ya. Jadi ada berapa lama gininya masa aktifnya? Masa aktifnya tuh 2 tahun kalau nggak salah. Aku lupa deh. 2 tahun harus sekolah 2 lagi. tahun. Iya, 2 tahun harus Diperpanjang. iya diperpanjang. Kalau sampai mati harus harus terbang lagi, harus terbang dulu sekian jam untuk memenuhi apa persyaratan bisa ikut tes lagi. Check ride namanya. Oh, jadi bukan cuma teori ya. Iya, bukan cuma teori. Berarti bener-bener, maksudnya gini loh, banyak orang kan yang berpikir, eh ya pilot misalnya gitu kan, mereka tuh mungkin jadi salah satu garda terdepan lah di transportasi air air airplane gitu kan. Nah, ternyata sesulit itu gitu Gi, untuk bisa menerbangkan pesawat gitu kan. Harusnya kan itu jadi safety banget ya Gi ya. Ya nggak sih? Ya, sebenarnya Itu kan dibilang meningkatkan sulit safety. juga setiap pekerjaan punya kesulitannya masing-masing lah ya. Bagaimana Hmm. kita ininya menilainya. Tapi kalau kita ikutin sesuai buku, sesuai prosedur yang di apa diterbitkan sama si pabrikan pesawat sih, ya pasti kita bisa lah. Oh, ada manual guide-nya ya. Ada manualnya ya, ada manualnya. Hmm. Manual setiap pesawat ada. Ikutin aja itu ya.
diikutin aja. Makanya setiap pilot kan, pilot airline itu minimal kalau untuk first officer itu 1 tahun sekali simulator untuk apa ya namanya ya, refreshing lagi kalau misalnya prosedur-prosedur misalnya kalau ada malfunction atau di emergency situation bagaimana menghadapinya. Kalau untuk kapten itu 6 bulan sekali. Nah, jenjang dari first officer ke kapten berapa lama gitu? Atau berapa jam sih gitu? Masing-masing company beda ininya ya, beda apa? Beda eh, apa namanya jam-jam terbangnya. Kalau misalnya first officer ke kapten tuh beda-beda lah jam terbangnya, batasannya. Kalau di tempat saya itu dari first officer itu dia misalnya barnya 2, naik ke bar 3 itu minimal 1.500 jam sambil ambil dulu ground class ATPL. Jadi ada kelasnya lagi dulu, Oh, ada gitu. ground class-nya dulu. Setiap naik bar. Jadi dari bar 2 ke bar 3 itu ada namanya kelas ITPL. Dari CPL ke ATPL itu ada kelasnya. Baru dari ATPL ada program kaptensi. Kalau jamnya sih kadang ada yang kalau di perusahaan saya ini dari CPL ke ATPL itu 1.500, dari ATPL ke kapten itu 3.000 minimal. 3.000 jam. Tapi itu kalau dikira-kira 3.000 jam itu atau 1.500 itu berapa lama gitu dapatnya? Dapat tahunnya gitu Kalau berapa kali? keadaan ya, kalau keadaan normal ya, Hah? kalau keadaan normal itu sampai 1.500 saja setahun bisa. Enggak, sorry, setahun lebih. Karena maksimum terbang kan setahun kan 1.050 jam. Nah, Tahun setengah lah ya. setahun setengah udah bisa 1.500. Kalau kondisi sekarang mungkin agak lama. Agak lama karena kan terbang kan udah mulai berkurang juga kan. Berarti bisa dong ente jadi kapten ya. Insya Allah. Itu kan emang jenjang karir pilot kan begitu kan. Sekarang bar berapa Gi? Masih bar 2. Oh, bar 2. Dari bar 2 ke bar 3 gitu. Iya. Baru 1.300 sekian jam. Wih. Naik pesawat beneran tuh Gi, bukan simulator ya. Bukan, sebeneran. Kadang gue naik simulator aja murah gua ya Gi. Susah beneran. Ya mungkin karena nggak tahu ilmunya ya, maksudnya Karena nggak tahu ilmunya. iya, Iya. nggak tahu ilmunya. Tapi serius asli gue setiap di di MacBook terus di HP Aha. itu selalu install simulator karena emang dari dulu cita-cita gue kan jadi pilot gitu kan. Ya walaupun sekarang Iya. jadi pilot drone gitu kan. Betul. Tapi menurut gue dunia aviasi itu menarik gitu. Jadi makanya selalu gue install gitu aplikasi-aplikasi ini flight radar kayak gitu Iya. Iya pengen sih emang. belajar. Emang dulu juga sering main begituan, nggak bisa juga Iya kan? terbang, nutup deh, nutup deh. Tapi ya itu ya kalau asli kan banyak ininya gitu ya, instrumennya gitu ya. Ya, Luar biasa. itu instrumen-instrumen banyak itu sebenarnya mempermudah pilot untuk menavigasi pesawat. Hmm. Ya makin kesini makin canggih lah pesawat, udah makin canggih. Tapi bener gak sih Ki kalau gue pernah dengar istilah gitu. Pilot itu fokusnya ketika turun dan menaikkan pesawat. Bener gak sih? Selebihnya tuh Eh, selebihnya tuh ya automatic gitu. Autopilot. ya karena itu tuh adalah fase-fase ini apa namanya? Fase-fase penting di Hmm. dalam fase penerbangan. Itu ketika take off dan landing. Fase-fase krusial lah disebutnya ya.
Tapi setelah itu autopilot boleh gitu kan? Ya, autopilot boleh. Bahkan di luar negeri tuh ada bisa auto land pesawat. Jadi ya udah sampai landing pesawat otomatis. Di Indonesia belum ada karena belum ada airport yang menunjang untuk pesawat melakukan auto land, Oke, butuh auto sensor landing. ya mungkin ya. Ya butuh perangkat-perangkat untuk ditaruh di airportnya. Iya, iya, iya. Sensor mungkin di lintasannya segala macam. Iya. Atau kalau gitu mah pilot tidur dong. Lu pernah ketiduran gak sih, Gi? Pernah ketiduran gak sih di pesawat? Ketiduran mah belum pernah, tapi ngantuk berat pernah. Kayak Oke. ini kan bulan puasa nih ya. Heeh. Kayak tadi nih, tadi pagi. Schedule saya kan jam 7 pagi. Jam ATB-nya. berat itu, jam-jam Jam berat itu. ya, jam berat tuh, departurnya jam 7. Kita bangun jam 3 bangun buat sahur. Jam 4 beres sahur, udah tuh mandi siap-siap semua. Berangkat dari hotel jam 6 kurang 15. Udah nggak tidur lagi tuh udah. Sampai terbang, sampai pulang lagi, sampai hotel lagi jam setengah 3 sore. Jadi kalau udah masuk jam-jam 11, jam 12 tuh, aduh, jam-jamnya kayak lulah kan. Iya, iya. Nah Tunduh itu, ya. tapi tunduh udah. Tapi ada Mengantisipasinya ya udah ngobrol aja, kan apa kita iya. berdua di depan, ya udah ngobrol sambil perhatiin apa pesawat. Ya udah kita ngobrol apa aja diobrolin. Seru banget sih kayaknya. Gue nggak kebayang sih situasi di dalam kokpit tuh seperti apa sih, Gi? Lu bisa ceritain nggak kira-kira pertama kali lu saat ini ya maksudnya setelah lu naik apa mengendarai pesawat komersil itu tuh perasaan lu Nah, gimana sih, Gi? Pertama kali yang ada di benak lu, wah gila atau gimana lah perasaannya gitu. Gue nggak kebayang sih. itu emang nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata sih. Pas Eh, pertama kali ya, pas pertama kali ketika duduk di depan itu, karena kan iya, beda kan pemandangan ya pilot dengan pemandangannya penumpang di belakang kan beda. Kalau penumpang kan cuma lihat kanan kiri aja udah kan di iya, jendela. iya. Kalau pilot itu pandangannya luas di depan. Wah itu udah luar biasa sih. Pasti banyak wirid ya, banyak zikir ya. Banyak zikir lah, syukur. Iya, iya. Iya, ngeri lah Dan buat maksudnya. tadabur alam juga di situ tuh. Oh iya, bener, bener, bener. Tapi gue suka bingung Gi, kalau kalau pilot tuh ketika dia pandangannya ke depan itu kehalangan dashboard nggak sih? Apa gimana sih? Gue nggak terlalu ini. Selalu mikir ini gimana sih Enggak. landingnya? Heeh. Itu kan nggak kehalangan dashboard sebenarnya. Itu kursi pesawat itu kan dia fleksibel, dia bisa diatur, bisa maju, mundur, atas, Naik? bawah. Oh bisa. Ketika iya, itu nggak kalangan dashboard. Kalau kalangan dashboard emang nggak bisa taxi atau pasti darat. Ya, gua kira tuh itu apa namanya ngelihat ke itu aja, ke navigator yang di depan itu aja tuh, yang panah itu loh. Oh, iya iya Apa iya. namanya itu Ki? Itu namanya flight director, Nah itu FD. gua kira ngelihat itu aja. Tapi kelihatan ya ternyata ya. Kelihatan kalau siang, kalau malam baru nggak kelihatan, gelap. Iya. Makanya dari dulu sebenarnya Ki ketakutan gue dari dulu pernah gue bilang sama nyokap karena memang keluarga gue kan bukan background aviasi ya jadi mungkin ada Iya. ketakutan inilah dari orang tua ngapain kamu jadi pilot katanya itu kan Hmm. beresiko bla 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 gitu kan nah tapi ya setelah gue kerja sekarang ternyata resiko terberat itu ya baik maksudnya nggak hanya jadi pilot gitu bahkan gue kan sekarang Iya. kerja di migas nah di minyak Hmm. itu atau gas itu sewaktu-waktu 24 jam bisa meledak gitu kan seperti yang Iya. terjadi di Balongan kemarin gitu nah itu Iya. malah resikonya lebih tinggi gitu maksud gue nah menurut lu selama lu jadi pilot itu ada perasaan gitu nggak sih ada perasaan aduh ini mungkin
amit-amit ya, mungkin ini penerbangan terakhir gua. Lu pernah berpikir angan-angan gitu nggak sih? Karena kan resikonya tinggi kan, jadi pilot itu kan. Enggak sih, belum pernah sih. Buat berpikir, oh ini takut. Ini penerbangan terakhir gua nih. Sampai gitu sih belum pernah. Karena Belum. setiap mau terbang tuh menikmati. Oke, seru nih. Setiap mau terbang menikmati. Terus kalau untuk berbicara risiko sih, tukang beca di pinggir jalan juga beresiko tertabrak. Benar. Iya, benar-benar. Orang nyebrang juga beresiko tertabrak. Nggak usah kita terbang di udara. Iya, Jadi ya iya. nikmatin aja. Udah ada takdirnya ini orang mah. Kalau belum waktunya mah nggak akan. Masih bisa nyangsang di pohon ya, Gi? Masih bisa nyangsang di pohon. Kalau belum waktunya mah maksudnya. Iya. Iya, iya, iya. Oh, jadi dibikin enjoy aja ya. Bikin enjoy aja. Justru kalau pas terbang tuh seneng kan jadinya, wah kita kerjanya sama duduk gitu, duduk di kursi kayak Iya, orang-orang kantoran. Tapi iya. yang kita lihat tuh beda-beda. Hmm, Pemandangan kita tuh ganti-ganti. Itu yang seru sih. iya. Tapi gue kalau ngelihat dari depan kan gue nggak pernah dari depan gitu ya. Itu awan atau gimana sih, Gi? Di atas itu ngelihat awan atau ngelihat pemandangan atau kayak gimana sih? Ya kalau lagi ada awan ya pemandangannya awan, kalau lagi clear cuacanya ya udah langit aja gitu biru. Berarti memanfaatkan Nah, dari FD tadi berarti kan? iya karena kan pesawatnya udah canggih lah ya. Dia kan udah pakai apa namanya? GPS kalau di ATR tuh dia pakainya GPS. Ya udah dia pakai apa untuk navigasi dia pakai GPS. Ya udah ngikutin sendiri ya. Ini jalurnya Udah itu. ngikutin tracknya, iya. Tinggal kita bikin, udah dia ngikutin sendiri. Kita cuma monitor aja udah. Eh, kayak main game amat ya jadi ya. Ya main game. Iya, kayak main game Itu ya. main game itu ternyata penting. Saya punya instruktur waktu Eh, referensis. Kamu kalau biar nggak kaku bawa pesawat, sering-sering main game. Game apa aja. eh. Karena dia waktu pas sekolah pilot, dia sama instrukturnya disuruh mending dong. Waduh. Biar nggak kaku, biar cepet gitu. Ya, ya, ya. Skillnya tuh, Ini ya, maksudnya cepat beradaptasi dengan aplikasi gitu mungkin ya. Dengan ya dengan apa namanya button-button mungkin kan kayak gitu. benar. Scanningnya cepet jadinya. Hmm. Ketika ada panic stage situation bisa apa nih gue harus harus klik apa gitu kan biar nggak mati gamenya gitu kan mungkin kan. Iya, Seru seru. Gi, tapi ya. ini dong bocoran dong. Gaji pilot tuh berapa sih, Gi? Apa? Iya. Kan nih, gua Ya, gua gua cerita dulu nih ya. Jadi banyak ya, orang wah, pilot itu menantu idaman gitu kan biasanya ya. Terus kalau anak kecil yang baru TK atau SD, cita-cita kamu apa? Aku jadi pilot. Nah, jadi pilot itu jadinya kayak kayak sebuah profesi yang sangat diidam-idamkan gitu kan. Sama kayak dokter hmm, lah, kayak dokter gitu kan. ya. Nah, kasih bocoran dong. Berapa sih gaji pilot ini? Gaji pilot nggak lebih tinggi dari gaji YouTuber lah. Anjir, jangan dibandingin aja YouTube. Ya gaji pilot ya standar lah, cukup buat makan, buat kebutuhan sehari-hari. Range. Sebulan, Oh, sebulan range-nya. range-nya berapa sebulan? Nyebut angka. Nggak usah, range aja, Oh, range. Misalnya eh, kepala dua, kasih kasih clue. oh iya ya. Kalau untuk ya itu kalau untuk kalau kapten saya nggak tahu ya berapa ya. Ya, ya, ya. Pura-pura Kali nggak dua tahu lah, sih. kalau kapten kali duanya lah mungkin kan. Ya kali doanya lah ya. Ya kalau untuk gaji pokok ya kepala dua lah. Wih, itu Gitu. belum sama tunjangan kali ini. Itu setiap perusahaan kan beda-beda ya. Oh, beda-beda ya. Ah, itu belum belum sama jam terbang.
Oh, belum. Belum. Jam terbang Dan tuh VV berarti, lainnya. iya, jam terbang itu berarti misalnya lu terbang 2 jam, Hmm, dikali berapa gitu misalnya kan? ya, kayak hitungannya. Itu sebenarnya jam terbang itu masuknya dia ke tunjangan variabel. Jadi kalau dia terbangnya banyak ya dapatnya banyak. Di luar Gitu. gaji pokok tadi Di luar gaji pokok ya. dan biaya-biaya lainnya. Dan biaya lain. Pantesan orang pada mau jadi pilot. Alhamdulillah ya Gi, ya. Alhamdulillah. Tapi kan balik lagi, apa namanya, kalau dilihat resikonya ya memang di luar dari ya apa namanya sugesti kita ya, resikonya memang Nah, tinggi kan jadi pilot itu kan. sebenarnya mungkin iya. Tapi sebenarnya transportasi teraman itu adalah pesawat. Itu dia, makanya gua heran. Ya kan? Jadi Nah, cuman di, karena kalau ada aksiden itu terlalu heboh orang tuh, eh, eh, ya mungkin gini kan? Gi, kalau kalau menurut gua gini, kenapa pilot itu kenapa pesawat itu jadi heboh karena ya amit-amit yang pasti kalau udah kecelakaan pasti udah nggak ada gitu kan Gi ya. Tapi kan Ya, kalau kalau mobil kan ya tabrak mungkin atau apa ya paling patah tangan gitu misalnya kan kayak gitu. ya, ha, Makanya dibikin heboh gitu kan. iya. Tapi ada juga kok yang selamat di waktu ada kecelakaan. Gue pernah baca di, Ada. gue pernah baca di Hmm, apa di Google juga pernah ada kecelakaan di pulau apa gitu ya. ya. Oh Garuda pernah ini, dia landing di sungai oh iya landing di Di sungai. Bengawan Solo, Bangau selamat. Solo ya. Ini gue punya bos. Jadi bos gue itu pernah terbang. Gue nggak tahu dari mana ke mana. Itu dia pernah jatuh pesawat tinggi. Hmm, Nah terus dia salah satu penumpang yang selamat. Tapi dari situ dia kalau misalnya mau tugas keluar kota sekarang itu selalu minum obat tidur. oh Dimo, Dia udah ini, udah apa namanya? trauma, trauma. Iya trauma, trauma gitu. Makanya Iya dia sih. Ada cerita waktu itu saya pas lagi terbang dari Semarang ke Bandung. oke. Terbang itu pasca kejadian kecelakaan salah satu perusahaan di Indonesia lah. Hmm, Jadi di terbang kebetulan Bandung itu cuacanya lagi jelek-jeleknya itu hmm. maghrib-maghrib kita terbang dari Semarang itu berangkat sekitar jam setengah 6. Begitu nyampe Bandung, kita di clear buat approach. Hmm. Setelah mau turun dari ketinggian safe area di situ, tiba-tiba sama si tower disuruh cancel approach. Kita udah Waduh, descend, disuruh naik lagi ke safe altitude area Bandung karena visibility jarak pandang di Bandara Hussein itu turun di bawah minimum, waduh. hujan gede. Akhirnya ya udah kita climbing lagi ke altitude safe-nya di situ, terus kita holding. Sekitar Muter-muter. holding itu lumayan, iya muter-muter. Ketika muter-muter juga kita pindah-pindah tempatnya karena kalau dilihat di radar tuh si warna magentanya itu dia ngegeser terus tuh ke arah tempat kita holding tuh. Ngejar gitu ya. Ya karena anginnya ke situ kan. Heeh. Terus di Bandung juga areanya kan pegunungan, jadi kita milih-milih juga area untuk holding. Nah, itu kita holding udah ada sejam lebih, Waduh, tinggal udah sejam lebih. Kita di depan mah ya kita di depan mencoba untuk tenang lah ya. ya. Saya sama kapten saya tuh mencoba untuk tenang, ya udah kita tunggu aja. Kalau misalnya ada minimum fuelnya kita misalnya udah sekian kilo, kita harus balik lagi ke Semarang. Nah, kebetulan waktu itu fuel kita masih cukup holding sekitar 20 menitan lagi di Bandung. Sebelum kita memutuskan untuk
Balik kembali lagi. ke Semarang. Balik lagi ke Semarang. Ketika kita lagi holding gitu kan, udah lagi pas holding itu udah kita ngobrol biasa sama kapten kan, sambil nunggu ini, sambil monitor pesawat. Tiba-tiba si Mugari di belakang ngabarin ke depan, "Cap, Hmm. ini penumpang pada nangis." Ini penumpang pada nangis katanya. Ini kita gimana ini, apa, kalau misalnya nggak bisa di Bandung landing, ya udah ke Bapak kembali lagi aja ke Semarang. Oh gitu. Iya, karena itu kan pasca kejadian kecelakaan pesawat Oke. di Trauma. Indonesia. Jadi mungkin masih ada trauma kan. Itu pas dikasih tahu begitu, jadi nambah beban juga sih kan. Oh Nambah tanggung iya. jawab kita. Oh, mana nih, Cap? Ya udah akhirnya sebelum fuel kita sampai minimum di holding di Bandung, udah di clear, boleh approach lagi. Ya udah akhirnya kita approach karena jarak pandang di Hussein udah ini apa udah naik, udah di atas minimum. Udah akhirnya kita coba untuk approach. Nah, begitu kita approach ternyata di pintu masuknya Bandara Bandung itu, Bandara Hussein, masih ada sedikit awan magenta. Dan di Bandung itu kita nggak bisa pilih kanan kiri karena Bandung itu struktur area tuh kayak mangkuk, kanan Iya. kirinya tuh kan gunung. Nah ya udah, mau nggak mau kita harus melewati si awan magenta yang tinggal sedikit itu. Wah udah Cap, udah kecil ini Cap, pelan-pelan aja kan emang ada minimum speed pesawat dia bisa masuk ke turbulence area, Hmm. ke row air. Nah, akhirnya udah begitu kita masuk, wah itu udah kayak dikocok-kocok lah. Padahal Bau padahal gitu. kecil. Padahal kecil lagi. Padahal kecil. Sisaan yang besar tadi, padahal kecil. Tapi ternyata dia masih, dalamnya masih ada aktivitas awan di dalamnya kan. Udah itu di dalam itu udah kayak dikocok-kocok, udah wah, sampai saya mau mau mencet tombol aja nih, tombolnya udah, tangan saya udah di atas tombolnya ini, tiba-tiba ke atas ini. Ke atas. Wah gila sih itu. Tapi nggak sampai keluar ini ya, keluar oksigen ya. Apa namanya? Oh nggak Ah, sampai. Ya, oksigen masknya nggak sampai keluar, nggak. Akhirnya udah, begitu kita turun, apa, landing di Bandung selamat, tuh, sampai penumpang begitu nginjek tanah sampai ada yang sujud-sujud. Allah. Itu itu saya nanya ke pas saya udah parkir, matiin apa mesin, saya lihat Eh, kapten saya lihat saya juga lihat-lihatan. eh. Saya nanya, "Gimana, Cap?" "Bentar ya, kaki saya masih gemeter." Ternyata ini juga ya, maksudnya ya ada juga gemeternya ya kayak kayak gitu Gi. Iya, ya karena kan manusiawi lah ya. Rasa takut itu ada, tapi kita tuh berusaha untuk tenang, untuk, ini tanggung jawab saya nih, di belakang ada berapa nyawa nih. Kita ketemu begini, kita kan udah dilatih setiap 6 bulan. Kok ketemu gini prosedurnya apa, kita harus gimana, ya udah, kita cuman ikutin itu aja. Yang biasanya kita apa dapat pelatihan kayak gimana, ya udah. Tapi tetap aja kalau pas di real Iya, situation-nya mah, iya. Di real situation-nya ya bener-bener harus punya keputusan cepat gitu kan maksudnya. iya. Gila. Tapi lu berpikir ini gak sih? Gi? Ya tadi balik lagi, berpikir gak sih dalam situasi itu, waduh, gimana nih? Apalagi setelah ada insiden kemarinnya misalnya gitu kan. Gue selamat nggak Heeh. nih? Ada ini nggak sih? Ada kayak pikiran-pikiran jelek gitu nggak sih, Gi? Sempet ada pikiran kayak gitu, pertama kali naik pesawat takut, setelah kejadian hari ini kejadian, Hmm? besoknya saya harus eksakru pulang dari Pontianak ke Cengkareng, naik pesawat yang jenisnya sama dengan pesawat yang baru, kecelakaan kemarinnya. Nah, itu Takut. sempat apa, begitu bukan masuk, begitu jalan dari gate, dari bandara ke dalam pesawat, sampai depan pesawat tuh di Garbarata, sempat deg-degannya kenceng.
Tapi begitu masuk pesawat duduk, ya udahlah tidur aja lah biar nggak kerasa. Iya, iya, iya. Berarti ini ya maksudnya seorang pilot juga punya perasaan kayak gitu ya. Iya, Manusiawi, bener 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 gitu. Manusiawi. manusiawi. Karena kan gua kira tuh ya pilot ya udah karena udah paling tahu situasi di pesawat gitu kan. Oh kayak gini gimana apa suara-suara ini tuh apa maksudnya. Karena gua kalau naik terutama gua kalau ke dari Makassar ke Luwuk kan gua turun di Luwuk. Heeh. Nah, itu Iya, kan gua iya. pakai ATR kan. Heeh. Nah, sebelumnya itu kan sebelumnya sekarang itu pakai apa namanya Bombardir. Hmm, Tapi sebelumnya itu kan ATR kan. iya. Nah, itu tuh suara-suara aneh kan banyak banget. Ngek 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 gubuk 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 gubuk. Ini apaan? Nah, itu kayak kayak gitu tuh kan bikin panik ya dia. Iya, iya. Gua kira tuh pilot juga udah nggak inilah sama kayak kayak gitu. Ternyata lu juga masih masih deg-degan juga ya kadang kalau naik pesawat. Iya, masih ada lah. Kalau ketemu-ketemu yang aneh-aneh. Iya, ketemu-ketemu aneh-aneh, dengar-dengar yang aneh. Tapi emang balik lagi sih, Gi. Ya benar kata lu tadi. Kalau udah naik itu berpikirnya ya kalau emang udah takdir mau gimana gitu kan. Iya. Kalau Ntar misalnya lambat laun juga ntar tuh terlupakan sendiri dengan sendirinya dengan kita dapat jadwal terbang terus kan. Udah setiap hari nge- pasti ketemu itu lagi kan. Ya udah jadi biasa lagi. hmm, Cuma setiap ada pasca kejadian tuh ya mental ya yang kena lah ya. Apalagi iya, misalnya yang kena itu teman kita udah pernah ketemu, pernah kenal gitu kan. Teman kita jadi korban nih dari satu eksiden. Ya itu mental ya kena lah dikit. tapi ini lagi maksud gue di balik semua hal tentang insiden terus tentang apa namanya eh, hal-hal yang menakutkan lah istilahnya gitu ya. Tapi banyak kan Gi hal-hal yang serunya di pesawat gitu. Oh yang serunya banyak. Banyak. Hampir setiap ini seru pesawat. Ada aja gitu yang seru. Seru lah. Pagi kan dulu tuh sebelum adanya COVID kan bawa orang mau mudik gitu kan. Bisa Oh nganterin iya, orang pada pulang kampung gitu. Wah seneng banget sih ngeliatnya. berarti Lebaran pernah di pesawat gitu? Lebaran sih alhamdulillah belum. Pas Lebaran tuh pas libur. Jadi yang Oke. pas kalau di schedulein tuh pas yang Lebaran tuh yang non apa non Islam tuh baru dia dapatnya pas Lebaran Oh, gantian ya. gantian. Pernah saya tuh Bos. pas pulang tuh takbiran baru pulang. Oh, takbiran. Gi, Eh, godaannya apa Gi? Jadi pilot Gi. Hah? Godaannya, godaan apa? Godaan jadi pilot apa? Tuh? Berat gak godaan jadi pilot? Godaan dari setan yang terkutuk. Nggak ada godaannya sama aja kalau orang sama kayak yang lain lah godaan. Sama aja ya. Tapi bisa Sama di tapi godaannya bisa bisa terselesaikan apa apa gimana nih? godaannya godaannya tuh apaan tuh nggak ada godaannya. Ya, soalnya kan Kalau kalau di pertambangan apa godaan? banyak kalau di tambang banyak godaannya. Eh, Tapi nggak ada pelampiasannya. banyak minyak menurut. Masa olesku minyak sih teh kumaha gelo. Enggak lah, kalau di penerbangan enggak sebenarnya enggak seperti yang orang bayangkan.
Ya, karena kan Orang bayangkannya kan ya kita kan Kak, sama-sama terus kan. Heeh. Padahal sebenarnya tuh kita tuh benar-benar sebatas ya kerja dan ya udah kerja, melaksanakan job desk-nya masing-masing. Selebihnya itu ya udah sama kayak kita berteman aja. mungkin Kalau itu misalnya oknum beres ya. nih, ya mungkin itu oknum. Ya oknum mah di mana-mana juga, bahkan Ada. PNS juga ada oknum begitu. Ya, Ada ya. juga. Iya betul. Makanya kan kalau gue sih ya sangat menyayangkan lah kalau dunia penerbangan terutama pilot atau pramugari itu dikait-kaitkan dengan isu-isu yang tidak baik gitu kan. Ya, Nah, makanya gue konfirmasi langsung nih ke Anggi. Godaannya gimana, iya. Gi? Gak ada godaan-godaan gitu mah. Saling menghormati aja kita. Iya, iya, iya. Ini kan di hotel nih, udah masing-masing privacy. Iya, benar-benar. Ya karena juga emang capek juga ya. Maksudnya emang kebayang besoknya juga kan harus subuh, ya nggak, Gi? Iya, besoknya terbang lagi kan, bangun subuh. Kalau Itu nggak pokoknya istirahat, nyampe hotel tuh kebanyakan ya istirahat lah, paling kebanyakan pada ngerem gitu juga. kalau olahraga lagi ya capek lagi, ya nggak, Gi? Ya, olahraga lagi capek lagi deh. Iya, nggak ada 2 kali istirahatnya. deh nge-laundry. Iya, makanya ketahuan kalau laundrynya udah kebanyakan laundry ya tanda tanya. Iya. Gi, tapi kalau kalau balik lagi ke sekolah pilot ya. Nah, Hmm. bener gak sih Gi sekolah pilot tuh mahal Gi? Sekolah pilot itu sebenarnya yang bikin mahal itu kan sama aja kita tuh sewa pesawat buat beli afturnya itu yang bikin mahal. Oh, Kalau kita sewa aja misalnya nih di Pondok Cabe kan banyak tuh pesawat ya. Cessna. Ada yang disewain juga. Kita mau sewa sejam itu bisa sampai 5 juta per jamnya. Wih, sementara lu latihan Tergadang. sering, ya kan? Latihan itu sekolah pilot itu dia ada yang lulus itu ada yang dapat 150 jam. Kalau yang saya tuh di Filipina tuh saya dapat lulus dari sana tuh 200 jam Ya dengan 3 pesawat yang berbeda dikali. dikali aja sejamnya misalnya berapa? Sejuta misalnya gitu ya. Ini kita ngomong Ya nggak usah misalnya mahal-mahal lah misalnya. misalnya. Ya udah Ya, kelihatan berapa kan? iya. Sebenarnya itu yang bikin kelihatannya tuh mahal Hmm, karena ya itu kan. inilah apa mengikuti harga minyak. Iya, Ya benar mengikuti benar-benar. harga minyak. Iya benar kan? Benar-benar. Harga BBM. Ya, ya. Balik deh kadinya. Iya, berarti kan eh, kalau untuk di Filipina itu atau di Indonesia sebenarnya kalau dari harga sekolahnya sendiri lebih mahal di mana gitu? Sama aja sih ya. Sama aja ya kalau Saya dulu, dirupiahin ya. iya, saya dulu pertama punya asumsi di luar lebih murah kali ya. Ternyata Iya, pas setelah selesai kita harus endorse lagi kan kita beli jam juga di sini di Indonesia. Jadi kalau bayar lagi. diakumulasiin mah, iya diakumulasiin sampai kita dapat lesson Indonesia tuh ya sama aja sama sekolah sekolah apa di lokal di Indonesia. Gitu. Jadi istilahnya nggak ada maksudnya kalau udah di luar negeri. Nah, pertanyaan menarik nih Gi. Kalau di luar negeri itu lu bisa ngambil ini nggak sih kayak pesawat komersil di Filipina atau di Asia itu bisa kayak AirAsia atau apa itu bisa nggak sih lu? Bisa. Kalau tuh pas saya lulus nih misalnya di Filipina kan lulus, Ah, saya dapat punya license Filipina. Ya bisa bisa apa apply di airline Filipina karena license saya license Filipina. kenapa nggak Gi? Nggak nyoba? Karena di sana apa namanya requirement-nya untuk di ke airline sana tuh jamnya harus tinggi, harus berapa gitu. Kok nggak salah tuh 500 apa 1000-an gitu.
baru bisa masuk airline. Jadi makanya orang-orang sana tuh lulus sekolah, mereka jadi instruktur dulu. Oke. Jadi instruktur saya tuh yang ngajarin saya tuh masuk airline tuh bareng jadinya tuh. Waktunya tuh. Saya masuk airline baru mereka juga masuk airline. Karena Karena jamnya mereka, udah masuk. karena mereka harus ngumpulin jam terbangnya dulu. Iya, jadi masing-masing negara ya beda-beda ininya peraturannya begitu. Ada pikiran ini nggak Gi? Ada pikiran gua kayaknya mau jadi apa nih ke depannya gitu. Apa lu tetap sampai nanti tua jadi Ada. pilot atau nah itu gue penasaran nih. Lu kan Hmm. sangat punya apa ya? Gue menilainya lebih ke agama dulu ya, lebih ke Ya, keagamaan lu kan sangat juga kuat juga ya kan. Nah, terus lu sekarang pada tiba-tiba ke masanya. pilot. Ada masanya. Ketika sekarang lu ke Pada masanya. pilot. Iya, makanya Iya. apa ada masanya. Nah, lu ke depannya gimana tuh, Ki? Ada hal yang menarik lagi nggak? Lu mau jadi apa sih sebenarnya? Pingin, pingin ini sih, pingin jadi pengusaha aja lah. Salaman dulu dong. Sama. Pengusaha apa? Hayam, hayam. Oh gitu, Ki. Jadi lu sebenarnya pengen Iya, ya. jadi pengusaha aja lah. Jadi pengusaha iya, jadi pilot juga iya. Oke. Jadi pilot itu kan pekerjaan pilot itu enaknya tuh gini kalau kita jadi pilot. Beres terbang, pulang ke rumah udah. Kerjaan kita selesai, nggak ada yang dibawa ke rumah. Tapi kan lu tiap hari kan berangkat. Ya kan ada liburnya juga, nggak tiap hari. Gua kira tuh dalam 1 minggu lu terbang nih dari sini kemana, dari mana ke sini. Nanti di hari Sabtu atau hari Minggunya baru pulang ke Bogor gitu. Gitu nggak sih? Nah, kebetulan jenis ATR ini kan dia nggak bisa masuk Soekarno-Hatta Heeh. pesawatnya untuk bawa penumpang komersil untuk dikomersilkan. Jadi kebanyakan tuh yang pakai ATR ini dia adanya di luar-luar Pulau. Jakarta. Luar-luar Jakarta ya ada yang di pulau Jawa ada, tapi ada juga yang masih di Pulau Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur. Jadi kebanyakan tuh kalau yang pilot-pilot ATR itu sekalinya duty itu 1 minggu. Hmm. Sekali berangkat nih tanggal sekian, nanti 6 hari kemudian baru pulang, Terus libur. terus baru libur, Libur libur berapa 2 hari hari? 3 hari, Oh, 2 hari 3 hari. gantung. Kalau misalnya lagi bagus-bagusnya gitu, krunya pas, libur tuh bisa sampai 3 hari lah. Tapi kalau masa-masa yang ini ya kadang seminggu. Ada juga pernah sehari libur. Itu karena kurang krunya. Sehari berangkat lagi ya. Ya saya berangkat lagi, cuma tidur aja udah di rumah. Berarti jenis usahanya kalau lu mau itu ya nanti harus yang autopilot gitu. Ya, Karena kan lu tiap hari harus berangkat gitu. ya. Bikin inilah usaha jamur kayak dulu SMA. Jamur jamur apa tuh yang dicapus Ki? Jemur 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 ini ya, jemur yang warna putih ya. Iya, yang itu, yang itu. Yang Iya. kita CTL ke sana. Iya. Tapi kalau kalau pilot itu lu bisa milih jadwal nggak sih Ki? Misalnya saya mau ngambilnya jadwal tanggal ini hari ini itu bisa milih nggak sih Ki? Atau misalnya lu ngikutin airlines aja? Sebenarnya kan udah ada pengatur, udah Oh, ada yang udah ada pengatur ya, udah ngatur schedule kita. Ya kita ya harus ngikutin schedule yang udah diatur. Kecuali kita ada misalnya ada perlu ada apa baru kita bisa izin. Tapi kalau bisa nggak mendadak. Kalau misalnya nggak urgent banget ya harus jangan mendadak. Harus kita infoin dulu beberapa hari sebelumnya biar ada yang gantinya tuh biar ada. Kalau ya. misalnya kita dadakan nggak ada gantinya kan
ya tanggung jawabnya kita dipertanyakan gimana tanggung jawabannya. Iya. Apa namanya, profesionalitasnya kan dipertanyakan. Oh, ini masa Gaya sialah. Inilah wejangan, ya, asik wejangan. asik. Nyamuk Ya kayaknya. kalau mau jadi pilot sekarang sih udah nggak ada khusus jurusan apa. Kalau dulu kan mungkin karena sekolah pilot sedikit, itu apa yang dibolehin cuma jurusan IPA. Kalau sekarang sih bebas, jurusan SMA mau lulusan IPS, IPA, bahasa, SMK bahkan itu udah bisa masuk sekolah pilot, dan minimum itu usia itu di 17 tahun. Maksimum Maksimum di berapa ya maksimum? Teman saya itu pas saya sekolah pilot ada yang umur 40 tahun masih sekolah pilot. tidak ada kata terlambat berarti. Tidak ada kata terlambat. Ya yang penting ya itu intinya kalau jadi pilot itu harus banyak baca. Sering-sering baca. Itu yang susah. Itu yang susah, sama saya juga sampai sekarang juga males baca. Tapi ya itu pilot itu harus sering baca karena ya kita kalau mau tahu harus tahu kan limitasi pesawat kita, prosedur kita itu kan dari baca. Kita kan udah bukan anak sekolah lagi pas ketika jadi pilot itu yang harus diajarin tiap hari. Jadi harus inisiatif sendiri. Itulah apa sarannya. Harus sering baca, ya tekun aja lah. Ya udah Gi, lanjut. Thank you Gi. Siap, thank you juga. Waktunya. Udah diundang di podcastnya Om Icong. Yo. Yoi. Mudah-mudahan bermanfaat obrolan kita ya nggak? Mantap. Yuk. 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 Assalamualaikum. Salam. Yo. Stay du. Ikra'u. Suratul As. Mulai Pak Ustadz mulai.